Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam seni budaya Indonesia. Berjumpa kembali bersama Swahju Multimedia Channel. Dalam video kali ini, kita bersama akan belajar tentang pengertian dan pemahaman hakikat, unsur, ragam, fungsi, dan prinsip seni rupa. Mari kita cermati bersama. Sekarang kita pahami bersama dulu hakikat seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang mengutamakan ekspresi, ide, atau konsep sang seniman menjadi bentuk yang dapat menstimulasi indera penglihatan. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Maulida, bahwa seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata atau dirasakan dengan rabaan. Hal ini memberi kesan bahwa seni rupa tercipta dengan mengolah unsur garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur untuk menciptakan keindahan sebuah karya. Berikutnya, mari kita kenali ragam seni rupa. Ragam seni rupa yang pertama adalah gambar. Menggambar merupakan proses merekam objek ke dalam bidang dua dimensi melalui media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur yang ditata melalui prinsip-prinsip seni rupa dengan kriteria antara lain kemiripan, ketepatan bentuk dan warna, dengan memperhatikan proporsi, komposisi, perspektif, gelap terang, serta bayang-bayang objek yang digambar. Jadi, menggambar itu bersifat objektif. Contoh gambar yaitu gambar model, gambar ilustrasi, gambar bentuk, dan ragam hias. Lukisan. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang pengungkapan pengalaman artistiknya melalui bidang dua dimensional. Berbeda dengan menggambar, melukis lebih bersifat subjektif. Seorang pelukis memiliki kebebasan untuk menafsirkan objek, kemudian mengekspresikan gagasannya ke dalam sebuah karya lukis yang digarap berdasarkan prinsip-prinsip seni rupa. Kemampuan menggarap dan penguasaan bahan serta alat merupakan aspek utama. Corak karya seni lukis ada yang bersifat realis, dekoratif, ekspresif, dan abstrak. Grafis. Seni grafis adalah membuat gambar dua dimensi dengan alat cetak. Di dalam kegiatan ini, seorang pencipta masih tetap dapat memasukkan nilai-nilai estetis ke dalam karya, terutama di dalam membuat cetakannya. Pada masa kini, grafis sering dilakukan dengan komputer. Grafis banyak dipakai untuk membuat iklan, desain logo, poster, sampul kaset, atau kartu undangan. Seni patung. Seni patung adalah pembabaran ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa tiga dimensi. Patung merupakan bentuk-bentuk yang indah yang seringkali berupa tiruan bentuk manusia dan binatang. Patung dapat dibuat dengan teknik pahat, cetak, tempel, dan teknik las. Patung sudah menjadi bagian peradaban manusia sejak zaman dahulu. Awalnya, patung berfungsi religius, tapi sekarang kebanyakan bersifat estetis. Seni kriya. Seni kriya atau kerajinan adalah suatu usaha membuat barang-barang hasil pekerjaan tangan. Karya seni kriya adalah karya seni rupa yang sangat beragam di Indonesia. Bahan-bahan untuk membuat karya seni kriya didapatkan dari bahan-bahan yang ada di alam dan juga bahan buatan manusia. Beberapa contoh karya seni kriya Nusantara adalah anyaman tas, tikar, topi. Ada juga yang berwujud gerabah seperti tempayan, celengan, mangkuk, dan lain-lain. Berikutnya adalah seni desain.
Seni desain adalah hasil pengembangan seni kriya. Bedanya, seni desain lebih mengkhususkan dalam bidang perencanaan suatu hasil kerja seni. Biasanya, hasil yang didapat adalah seni terapan. Seniman yang menggeluti seni ini dituntut ketelitian yang ekstra. Berikutnya, mari kita pelajari aspek-aspek karya seni rupa. Aspek seni rupa meliputi 1. Wujud 2. Isi. Bagaimana pemahamannya? Mari kita cermati berikut ini. Aspek wujud. Aspek wujud merupakan sesuatu yang dapat kita respon secara indriawi atau visual dari sebuah karya seni rupa. Wujud visual dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk karena unsur ruang dan volume. B. Struktur estetis adalah konfigurasi suatu karya seni rupa sebagai keseluruhan hubungan dari unsur-unsur visual, yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, cahaya, volume, dan lain-lain, atau paduan unsur-unsur visual dengan unsur lain, misalkan gerak, bunyi, dan lain-lain, yang ditata dengan pengaturan tertentu, sehingga tercipta suatu keutuhan atau harmoni. Isi atau ideoplastik adalah aspek ide gagasan atau tema yang ada dalam karya seni rupa. Makna dapat dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif bersifat objektif dan dipahami melalui pengamatan dan pikiran, sedangkan makna konotatif lebih bersifat subjektif dan lebih berkaitan dengan perasaan serta makna simbolik atau tersirat. Prinsip seni rupa. Dalam penyusunan pembuatan karya seni rupa, diperlukan prinsip sebagai bentuk komposisi yang meliputi kesatuan. Kesatuan adalah kesan yang timbul dari unsur-unsur seni rupa yang terpadu menjadi satu bentuk dan menghasilkan suatu ungkapan. Keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan mengatur letak unsur-unsur hingga terasa tidak berat sebelah antara yang satu dengan yang lainnya. Ritme. Ritme adalah irama terbentuk karena pengulangan dan gerakan. Pengulangan bisa dibuat melalui warna atau nada bidang, bentuk, garis, maupun tekstur. Aksen menampilkan pada bagian tertentu dari karya seni rupa yang menarik perhatian dengan mengatur posisi, perbedaan ukuran atau unsur lain serta pengaturan arah unsur. Proporsi. Proporsi atau bisa disebut dengan ukuran perbandingan adalah suatu upaya pengaturan yang berkenaan dengan ukuran antara bagian yang satu dengan yang lain dalam bentuk serasi. Aspek-aspek penilaian dalam karya seni rupa. Untuk mengadakan penilaian terhadap karya seni rupa, berikut adalah beberapa aspek yang bisa dijadikan ukuran atau kriteria sebuah penilaian. Dari aspek atau ukuran penilaian yang akan dibahas nanti, tidak mutlak semua harus digunakan, karena tidak semua karya seni rupa cocok dengan ukuran penilaian tersebut. Aspek-aspek atau ukuran penilaian itu adalah: yang pertama, aspek ide atau gagasan. Proses kreatif dalam dunia kesenirupaan merupakan suatu proses yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Proses mencipta suatu benda melalui pikiran
dan melaksanakannya melalui proses sehingga masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasilnya. Yang berikutnya, aspek penguasaan teknis. Teknis adalah cara untuk mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Ketidakterampilan dalam penggunaan teknik akan berdampak pada karya yang dihasilkan. Demikian dalam hal pemilihan teknik juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya seni. Kesalahan dalam pemilihan teknik juga akan berdampak pada karya seni yang dihasilkan. Itulah sebabnya aspek penguasaan teknik perlu dipertimbangkan dalam penilaian sebuah karya seni. Yang ketiga, aspek penguasaan bahan. Setiap bahan mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, sifat rotan adalah lentur, logam keras, tanah liat adalah plastis, dan masih banyak lagi. Untuk itu, seorang pencipta karya seni harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan. Kesalahan dalam memilih bahan juga akan berakibat pada hasil karya yang dibuatnya. Untuk itulah, aspek penguasaan bahan dalam penilaian karya seni rupa terapan patut dipertimbangkan. Aspek kegunaan. Khusus dalam penciptaan karya seni terapan, perlu mempertimbangkan aspek kegunaan. Maka, dalam penilaian juga perlu mempertimbangkan aspek tersebut. Hal ini sangat penting, mengingat fungsi utama dalam seni rupa terapan adalah kegunaan. Segi-segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam kegunaan adalah segi kenyamanan, keluasan atau fleksibilitas, dan segi keamanan dalam penggunaannya. Aspek wujud. Aspek wujud adalah aspek yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi. Prinsip-prinsip komposisi itu meliputi proporsi, keseimbangan, irama, kontras, klimaks, kesatuan. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai karya seni dari segi wujud. Aspek gaya atau corak. Karya seni adalah karya perseorangan. Ia lahir dari cita, visi, dan interpretasi individual seorang seniman. Seorang yang mempunyai watak yang keras akan tercermin karya-karya yang keras, baik dalam segi bentuk, pewarnaan, ataupun dalam pemilihan dan pengolahan tema. Gaya atau corak seseorang dalam menciptakan karya seni perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian pada sebuah apresiasi. Aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Mari kita pahami bersama fungsi dan manfaat seni rupa. Yang namanya seni rupa tentu memiliki kegunaan atau fungsi. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi dua jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Fungsi seni dalam kehidupan manusia antara lain: yang pertama, fungsi pribadi atau individual. Pengertian fungsi individu adalah konsep penciptaan seni yang lebih menekankan pada proses emosional dari sang seniman. Di sini, peran seniman sebagai kreator dalam menciptakan sebuah karya seni, semua ide, imajinasi, pemikiran dituangkan sehingga menghasilkan sebuah karya seni. Bagi seorang seniman, karya seni itu mencitrakan pemikiran dan karakter psikologis dari si penciptanya.
Yang kedua, fungsi masyarakat atau sosial. Setiap karya seni yang diciptakan seniman pada umumnya akan disajikan kepada masyarakat atau audiens. Ketika karya seni itu hadir di dalam masyarakat, maka disitulah terjadi interaksi antara audiens dan karya seni tersebut. Di situ karya seni dinikmati, diamati, diapresiasi, sehingga timbullah proses komunikasi. Yang berikutnya, fungsi fisik. Pengertian fungsi seni secara fisik ini erat hubungannya dengan seni pakai atau nilai guna. Karya seni memang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi sebagai sarana penunjang kehidupan. Kekurangan dari karya seni yang berorientasi pada fungsi fisik yaitu terabaikannya nilai estetika dari karya tersebut. Yang keempat, fungsi keagamaan. Seni rupa atau seni lainnya memang ikut andil dalam ranah agama atau religius. Kemunculan seni rupa sejak zaman prasejarah sampai modern secara substansial terdapat fungsi dalam suatu kepercayaan. Fungsi pendidikan. Fungsi seni dalam dunia pendidikan memang berperan dalam menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, karya seni sebagai mediator penyampaian pesan dalam proses belajar. Ketika pesan verbal itu perlu sarana pendukung dalam bentuk visual, maka dapat dihadirkan dalam bentuk gambar, lukisan, ilustrasi, ataupun poster. Seni visual mungkin lebih efektif dalam penyampaian gagasan, ide, atau cerita dengan ditunjang olah verbal. Dengan demikian, jelaslah seni dapat sebagai penunjang dalam dunia pendidikan. Fungsi ekonomi. Karya-karya seni yang tujuan utamanya adalah nilai ekonomis, umumnya adalah seni terapan seperti arsitektur, reklame, kriya, atau kerajinan, dan grafis poster. Tetapi, bukan berarti seni murni tidak komersil. Seni murni seperti lukisan, patung, dan grafis juga bersifat komersil. Tetapi konteks dalam seni murni memang lebih menekankan pada nilai artistiknya. Sehingga secara tidak langsung timbul nilai komersil dari karya tersebut. Demikian tadi telah kita pelajari bersama tentang hakikat, ragam, aspek, prinsip, dan fungsi karya seni rupa. Berkaryalah selagi nafas masih kita hela, setidaknya selalu berupaya memberi makna dalam hidup kita. Terima kasih sudah belajar bersama Swahju Multimedia Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini terus berkembang dan memberi arti di dunia pendidikan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.